Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, video saya kali ini saya mendapatkan tantangan ya dari komentar Mbak Rosi Mardiah. Om, penjelasan saya beri tantangan. Tantangannya itu begini, ada tulisannya tapi saya cari kok menjadi tidak ada. Apa beda Niken Salindri jika pentas dengan Pak Cahyokuntadi dan Pak Ki Anom Tidjokanggo? Jadi persamaannya dan perbedaannya. Seperti itu pertanyaannya. Kemudian biar lebih afdol mungkin saya tambahkan jika ditambah dengan Mas Akbar Salam. Terima kasih Mbak Rosi mempercayakan kepada saya. Tentunya ini tidak mudah teman-teman. Misalnya pun saya nanti menyampaikan sesuai dengan pandangan saya, sesuai dengan apa yang saya lihat, saya tuangkan dalam video ini. Dan kemudian terima kasih Mbak Rosi juga menyampaikan bahwa besok ya tanggal 9 itu Niken Salindri pentas dengan Pak Cahyokuntadi di Rejo Agung Madiun. Mengharapkan Om bisa melihat ke sana. Yo kaduan Mbak. Ya Madiun jauh ya, kalau mungkin dekat itu, dan mungkin misalnya pun jauh kalau ada temannya ya bisa. Kemudian tanggal 19 di Nganjuk di Kecamatan Gundang ya dengan Pak Cahyo ya, dengan Pak Cahyokuntadi. Kalau di Gundang itu mungkin ya saya usahakan teman-teman, kan ya memang namanya konten kreator kan harus seperti itu. Walaupun saya itu kadang-kadang memberikan opini, memberikan pendapat, kalau saya terjun langsung ke lapangan tentunya saya akan bisa bercerita, dibandingkan saya hanya ya melihat dari kejauhan seperti itu. Tentu itu penting Mbak Rosi. Yang jelas kalau di Madiun mungkin ya tidak ya, melihat saja. Kemudian kalau yang di Gundang tentu saya akan berusaha, karena ya sekitar 25 km ya, 25 km ya lumayan aduh ya. Tapi berapapun jauhnya, kalau memang ada waktu dan tidak ada kepentingan tentu akan berangkat. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang lupa untuk sisa saya jawab ya. Jadi ada yang pertama, Om Tris itu apa tim digitalnya Astabrata? Jadi tim digitalnya itu memang saya membuat konten untuk Astabrata? Tentu tidak teman-teman, bukan ya. Nanti kalau dibaca Astabrata salah paham nanti. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya sering meng-up Mas Akbar memang kan karena saya memang betul-betul sering, yang saya bisa saya ambilkan Mas Akbar Salam ya. Jadi saya sendiri ngomong-ngomong dengan Mas Akbar saja tidak pernah. Jadi mana mungkin saya jadi tim digital. Saya kalau ngomong apa adanya, saya maunya ya semua saja, karena ya yang saya bisa rilis Mas Akbar ya Mas Akbar, terus opo sing tak adepi gitu loh ya, opo sing tak adepi. Kemudian ada yang bertanya dari Jabrik Kaloran, channel ini apa ganti haluan? Tidak, saya tetap menjadi channel dan cita-cita saya menjadi channel yang universal, yang siapa saja, dan saya kalau merilis menyampaikan opini tentu yang apa adanya juga ya. Jadi tidak menyalahkan sana, menyalahkan sini, inginnya tidak merugikan sana, merugikan sini. Kalau toh ada yang berpendapat miring terhadap saya, memang namanya daya tangkap manusia itu berbeda-beda. Seperti itu ya, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Rosi Mardiah tentu yo agak sulit. Makanya ini video ini sabar sudah 3 hari yang lalu, ini baru saya lanjutkan ya. Banyak persamaannya. Ya, banyak persamaannya beliau berdua sangat hati-hati, kemudian mengatakan bahwa sebagai bapaknya, sehingga sudah di frame bahwa Niken Salindri itu adalah anaknya, seperti itu ya. Akhirnya ya Niken Salindri pentasnya taat begitu saja atas perintah daripada si Pak Kangko dan Pak Cahyo, seperti itu. Karena namanya Pak Cahyo dan Pak Kangko itu namanya dalang senior, tentu momong ya. Karena juga banyaknya fansnya Niken Salindri yang militan. Yang militan artinya misalnya contoh, kalau Niken Salindri pas perform kemudian ada sinden-sinden tidak melihat, itu yo dipermasalahkan.
Kemudian ada yang bermain HP, kenapa sih kok bermain HP seperti itu ya. Nah, kemudian juga Pak Cahyo dan Pak Kangko itu sama-sama ingin pentasnya itu ada keseimbangan antara bintang tamu Niken Salindri dan juga sinden-sinden bawaannya yang juga potensial. Misalnya Pak Cahyo kan ada Winong, ada Birgita, itu biar berjalan seiring sejalan menurut saya seperti itu. Kalau persamaan dan perbedaannya nanti juga saya serahkan pada penonton ya. Saya yang normatif saja. Kemudian bedanya lagi, kalau bedanya Pak Cahyo itu lebih romantis ya. Pak Cahyo lebih romantis, kalau Pak Kangko ya cik romantis Pak Cahyo gitu aja ya. Ya sehingga biar pentasnya dengan Niken Salindri itu rame, tentu dibantu oleh pelawak. Dan kalau Pak Kangko misalnya tidak ada pelawak, Ardi ditampilkan itu biar menghidupkan suasana seperti itu. Jadi bedanya mung Pak Cahyo itu lebih romantis. Pak Cahyo tidak beda kalau dengan si Mbak Elisa itu ya seperti itu ya, sampai kadang-kadang ya sembranan adegan-adegan bercinta koyok-koyok iyo. Tapi kalau dengan Niken Salindri itu tidak dilakukan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau dengan Mas Akbar Salam, tentu bedanya karena berjuang sejak kecil. Jadi bermain dengan Mas Akbar Salam sejak masa kecil, kemudian menjelang remaja itu ada benih-benih cinta, kemudian juga pernah bercinta, dan akhirnya pernah pentas juga dikala sudah tidak bercinta lagi. Tetapi pentasnya Niken Salindri dan Mas Akbar Salam karena juga sama-sama seusia walaupun beda 7 tahun, itu Niken Salindri lebih bebas, sehingga maka banyak yang mengatakan bahwa pentas Niken itu yang terbaik adalah jika dengan Mas Akbar Salam. Jadi Niken Salindri itu bebas membuat spontanitasnya itu hidup ya. Jadi menghidupkan suasana itu lebih bebas gitu loh, sehingga Yun Jaluk Gendong ya kadang-kadang minta dicium dan lain sebagainya, itu kan pantas-pantas saja itu. Dari kecil, dari menjelang bercinta, kemudian di saat bercinta, dan setelah tidak bercinta pun tetap pentasnya dengan Mas Akbar tetap bagus, tetap tidak ada perbedaan. Jadi Niken Salindri itu kalau pentas dengan Mas Akbar walaupun tanpa pelawak pun tetap hidup suasananya ya. Kalau dengan Pak Kangko dan Pak Cahyo lebih baik kalau ditambah pelawak ya. Beda lagi kalau Niken Salindri pentas ambiaran di campur sarinya, banyak lihat video-videonya. Niken Salindri lebih bebas berkreasi karena dia juga ownernya, mempunyai otoritas ya. Kadang-kadang ada pentasnya yang ya bermacam-macam tuh, ada yang senang, ada yang kemudian juga memberikan tanggapan yang berbeda seperti itu. Jadi pentasnya Niken dengan Pak Cahyo, Pak Kangko tentu beda dengan dikala ambiaran, atau juga beda dikala dengan Pak Sun Gondrong. Walaupun Pak Sun Gondrong mengatakan sebagai juga bapaknya, tapi Pak Sun Gondrong masih bisa menggoda-goda menjalaki Niken Salindri, seakan-akan tertarik, tetapi karena beda usia seperti itu. Jadi gimmick-gimmicknya itu lebih hidup dikala dengan Pak Sun Gondrong seperti itu. Itu Mbak Rosi yang bisa saya jawab. Saya tentunya normatif saja ya. Gugur kewajiban saya. Tentunya harapan saya pandangan tadi bisa teman-teman dan sahabat yang memberikan komentar di video saya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.